Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua di rumah. Walaupun kita belajar secara online, tapi tetap semangat. Baik, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha dan kewirausahaan, tetapi melanjutkan dari pertemuan yang kemarin atau minggu lalu. Ya, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang karakteristik wirausahawan. Dan di sini karakteristik wirausahawan menurut Brigrave dikenal dengan istilah 10D. Yaitu yang pertama dream, itu tulisannya dream, salah ya, harusnya dream atau mimpi. Yaitu setiap seorang wirausahawan itu mempunyai mimpi jauh ke depan, ya, di dalam melakukan usahanya atau bisnisnya, ya, harus mempunyai visi dan misi ke depan sehingga apa yang ingin dikembangkan itu bisa tercapai. Kalau kita tidak mempunyai mimpi, maka kita tidak akan mempunyai daya upaya melakukan sesuatu yang tanpa ada tujuan. Kita harus mempunyai mimpi. Jadi kalau orang yang mempunyai mimpi dan itu bisa diwujudkan, nah inilah contoh dari karakteristik seorang wirausahawan. Yang kedua adalah decisiveness atau ketegasan, bahwa seorang wirausahawan itu harus mempunyai ketegasan di dalam mengambil keputusan secara cepat. Karena kalau tidak mempunyai ketegasan di dalam mengambil keputusan, kadang peluang-peluang yang ada akan didahului oleh orang lain. Yang ketiga adalah doers atau pelaku. Seorang wirausahawan dalam membuat keputusan akan langsung menindaklanjuti kegiatan yang akan dilaksanakan secara cepat dengan penuh perhitungan dan tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang keempat adalah determination atau penentuan. Di dalam melaksanakan kegiatan itu harus dengan penuh perhatian, penuh rasa tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mau menyerah walaupun dihadapkan pada masalah. Itu yang dimaksud penentuan atau determination. Yang kelima adalah dedikasi atau dedication. Seorang wirausahawan itu mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya, tidak mengenal lelah, kadang mengorbankan kepentingan pribadinya supaya pelaksanaannya di dalam melaksanakan pekerjaannya itu pokoknya tidak mengenal lelah, ya. Semua perhatiannya dipusatkan pada kegiatan bisnisnya. Mungkin kalau ada orang yang berhasil di dalam bisnis, ya, kadang mengabaikan kepentingan keluarga. Karena apa? Saking yaitu tadi dedikasi terhadap pekerjaan, sehingga kadang keluarga dinomorduakan. Yang berikutnya adalah yang keenam adalah details atau teliti. Seorang wirausahawan itu harus kritis, ya, secara rinci terhadap hal-hal apa yang terjadi di dalam apa yang dia lakukan. Nah, dia tidak mengabaikan faktor-faktor yang kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Semuanya dia detail, walaupun kecil sampai dia diperhatikan, sehingga apa yang akan terjadi dalam perusahaan itu akan ketahuan. Karena apa? Seorang wirausahawan ini adalah sangat teliti. Berikutnya adalah yang ketujuh, devotion atau kesetiaan. Seorang wirausaha mencintai bisnis dan produk yang dihasilkannya. Hal inilah yang kemudian mendorong keberhasilannya di dalam menjual produk yang dihasilkannya. Dia akan setia, akan terus memperhatikan kelemahan kekurangannya dari produk tersebut atau dari usahanya tersebut sampai berhasil. Kemudian 8, destiny atau takdir. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap
nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Itu adalah namanya takdir. 9, yaitu dolar. Seorang wirausahawan mengutamakan mencapai kekayaan. Nah, kekayaan yang ingin dicapai itu adalah dolar. Orang yang mempunyai dolar banyak biasanya adalah seorang wirausahawan yang sukses. Itu pasti mempunyai banyak kekayaan. Kekayaannya yaitu berupa dolar. Kemudian yang ke-10 adalah distribut atau mendistribusikan. Bagaimana seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikannya terhadap orang kepercayaannya. Nah, ini yang disebut distribut atau mendistribusikan. Kemudian ciri-ciri watak kewirausahaan. Nah, seorang wirausaha harus memiliki ciri sebagai berikut. 1, mempunyai keberanian mengambil resiko. Kalau orang yang nggak mau berani mengambil resiko, berarti dia bukan seorang wirausaha. Yang kedua, mempunyai semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi walaupun ada kesulitan di depan, tapi tetap dia semangat dalam menghadapi. Karena di balik kesulitan biasanya ada hal yang lebih indah dari apa yang dia hadapin. Kemudian 3, mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang tinggi. Ya, kalau seorang wirausaha tidak mempunyai kreasi dan imajinasi yang tinggi, ya mereka akan ditinggalkan pastinya, dan kesuksesan itu pasti akan terus tertunda kalau mereka tidak mempunyai kreasi. Makanya harus dituntut mempunyai daya kreasi dan imajinasi yang tinggi. Yang keempat itu mengutamakan efisiensi dalam penghematan biaya. Ya. Mengutamakan efisiensi dan penghematan biaya. Yang kelima, mempunyai analisis yang tepat. Jadi kalau analisisnya nggak tepat, ya pasti salah, kemudian mengakibatkan kerugian. Maka di sini dituntut harus mempunyai analisis yang tepat. 6, tidak konsumtif. Maksudnya tidak konsumtif adalah bahwa seorang wirausahawan ini tidak menghambur-hamburkan uang yang memang tidak berkepentingan atau bersinggungan langsung dengan usahanya. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi harus melihat peluang-peluang yang ada. Itu kalau mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada, maka peluang itu akan diambil oleh orang lain. Lanjut, perilaku yang harus dimiliki wirausaha. Apa saja? Tentunya di sini harus mempunyai persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima resiko. Ya. Yang kedua, merancang dan menerapkan strategi bisnis. Yang ketiga, membentuk jaringan yang menghubungkan antara aspek individu dan peluang usaha. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, orisinalitas. Yang keenam adalah pandai berkomunikasi. Kemudian, strategi wirausahawan yang berhasil menjalankan bisnis. Apa saja? Berikut nomor 1 adalah kalau ingin berhasil dalam menjalankan bisnisnya, strateginya adalah 1, mencari pasar khusus, ya, mencari pasar khusus yang belum terjamah. Maksudnya mencari pasar khusus yang belum terjamah itu adalah yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, peka terhadap tren terbaru dan berani memulai. Jadi kira-kira tren yang terbaru saat ini itu apa? Harus memulai sesuatu. Kemudian yang ketiga, melakukan bisnis
Maksudnya di sini waktu paling sempurna untuk meluncurkan bisnis tidak pernah bisa diprediksi secara tepat dan pasti. Jangan biarkan calon kompetitor mencuri start dari bisnis yang sebenarnya bisa mulai lebih dulu. Itu maksudnya yang seperti itu. Kemudian hindari kata-kata yang mematahkan semangat. Maksudnya di sini menjauhlah dari anggapan yang menurunkan semangat dan aturan baku. Hal ini bisa membantu Anda untuk meraih kesuksesan. Contohnya di sini, perhatikan dan pelajari cara pebisnis yang sukses dibanding mereka dengan pandangan yang kritis. Atau pelajarilah cara mereka bekerja dan program yang mereka lakukan. Kemudian ajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika di dalam pikiran Anda. Jadi kita harus melihat orang-orang yang sukses, lihatnya ke atas. Kalau kita ingin menjadi sukses, menjadi penyemangat, makanya di sini melihatnya jangan ke bawah orang yang gagal, tetapi melihat orang-orang yang sukses bagaimana cara kerjanya. Kemudian eksplorasi kelemahan kompetitor. Maksudnya di sini ambil pandangan kritis terhadap kompetitor dari perspektif konsumen. Dengarkan baik-baik akan kebutuhan dan keluhan dari konsumen. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan kompetitor. Jadi kadang kita kalau ada orang yang survei, ya, kemudian kita sering ditanya-tanya, ibu menggunakan produk apa? Biasanya kenapa ibu menggunakan produk ini? Kok kenapa nggak menggunakan produk yang lain? Nah, ini adalah untuk mengeksplor kelemahan kompetitor itu apa. Jadi kalau kita udah dengar langsung dari klien, maka kita akan segera memperbaiki dan tahu kelemahan kompetitor itu di mana. Kemudian yang keenam adalah isi kekosongan. Fokuskan di area yang lupa ditutupi oleh kompetitor. Pelajari bagaimana mengantisipasi area baru bisa diisi dengan servis atau bisa memposisikan bisnis Anda lebih cepat dari kompetitor. Ya, jadi di sini harus mencari kekosongan, artinya kelemahan dari kompetitor itu apa, dan dari situlah kita berikan servis yang lebih baik dibandingkan kompetitor yang ada. Kemudian implementasi sifat kepemimpinan dalam kewirausahaan. 1. Bertingkah laku sebagai pemimpin. Kalau kita sudah menjadi seorang wirausahawan, ya, kan kita sebagai pelaku utamanya, bertingkah lakulah sebagai seorang pemimpin. Tidak seenaknya berbicara dan sebagainya, ya. Yang kedua, dapat menanggapi saran-saran dan kritik. Jika usaha kita ada yang memberikan saran dan kritik, jangan langsung kemudian kita telan mentah-mentah, tetapi harus kita kaji dan kita beri respon yang positif. 3. Dapat bergaul dengan orang lain. Kalau seorang pemimpin tidak bisa bergaul dengan orang lain, gimana mereka bisa mempunyai klien, gimana dia bisa meyakinkan kepada orang lain. Jadi implementasi sifat kepemimpinan dalam kewirausahaan itu diantaranya itu yang harus dikuasai. Sekarang sikap wirausahawan yang berhasil. 1. Itu harus memiliki kreativitas yang tinggi. Itu udah pasti, ya. Kemudian yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Jadi kita kalau sudah terjun
dalam kewirausahaan kita harus apapun yang kita lakukan itu harus mempunyai komitmen, ya. Kalau kita masuk dalam dunia kerja, ya kita harus komitmen terhadap dunia kerja, mempunyai etos kerja, mempunyai semangat kerja, dan kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang C, mandiri atau tidak ketergantungan. Di sini jiwa wirausahawan yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Yang D, berani menghadapi risiko, ya. Apapun yang kita jalankan itu ke depan nggak selalu mulus, pasti ada pasang surutnya, dan itu resikonya ya macam-macam. Nah, di sini apapun yang terjadi di hadapan kita, dia harus berani menghadapi risiko atau tantangan. Yang E, motif berprestasi tinggi. Di sini motif berprestasi itu adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang baik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Yang F, selalu memiliki perspektif ke depan. Seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan lebih optimis, ya. Bukan pesimis, tapi selalu optimis. Saya harus berhasil, saya harus sukses. Yang G, memiliki perilaku inovatif yang tinggi, ya. Nah, ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Itu adalah adanya hambatan dan adanya kesulitan. Itu pasti, ya. Itu adalah selalu di sini memiliki perilaku inovatif yang tinggi. Yang H, selalu mencari peluang, ya, selalu mencari peluang, yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik daripada pelanggan dan masyarakat, cara etis dan produktif untuk mencapai tujuannya, serta sikap mental dan merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Jadi kalau di sini selalu mencari peluang, ya artinya peluang-peluang itu kan, mengambil peluang itu artinya kesempatan. Kadang peluang itu datangnya cukup hanya sekali, tidak datang 2 kali, ya. Jadi harus kesempatannya cukup banyak sekali sebenarnya kalau peluang. Kemudian yang I, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan, ya. Ia selalu ingin tampil beda, lebih dahulu dan lebih menonjol. Nah, inilah ciri atau jiwa seorang pemimpin. Dia ingin beda, ya. Jadi kadang jiwa kepemimpinan itu kadang muncul dari dalam kita bergaul, kadang bisa. Terus kemudian kita juga jiwa kepemimpinan itu muncul karena kita mau belajar, mau berusaha, ya. Oke. Dari materi ini Bapak minta kalian buatlah uraian singkat. Apakah Anda sudah siap menjadi wirausahawan? Jika iya, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan? Dan jika belum siap, beri alasan yang real sehingga masuk akal dan bisa kami terima. Demikian pertemuan materi kewirausahaan hari ini, dan akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.